Nah, saya tetap mengingatkan jangan sampai kelistrikan IKN ini kemudian malah membebani keuangan PLN. Saya maaf agak terlambat karena ada tadi sedikit yang harus diselesaikan. Terkait listrik masuk desa ini, kita juga pernah memberikan PMN ya Pak ya. Izin interaktif Pak sedikit. Berapa triliun Pak waktu itu? Mohon izin, Ibu Rike, kebutuhan total untuk 10.068 lokasi, itu kebutuhan total adalah 61 triliun, Bu. Yang waktu itu PMN sudah diberikan, Pak, yang terakhir? Itu hitungan dari titik ini sampai 2029. Yang terakhir kemarin di-approve? Tahun 2000. 3,6 T tahun 2025 itu 3 triliun Pak ya. 3, sekian triliun. Nah, saya mohon nanti bagaimana perkembangan dari PMN 3 triliun itu dengan target angka yang desa yang sudah terlistriki, karena waktu itu kita Komisi 6 menyetujui PMN tersebut agar desa-desa terlistriki. Nah, apakah dengan anggaran tersebut sudah sesuai peruntukannya atau kurang atau masih dari target yang dicanangkan itu kemudian tidak tercapai lah seperti itu. Yang kedua adalah tadi disampaikan bahwa tetap saya selalu mengatakan saya pendukung berat agar listrik di desa itu benar-benar desa seluruh Indonesia teraliri listrik. Namun demikian tentu masalah biaya untuk tarik kabel dan sebagainya itu adalah hal yang juga cukup mahal saya kira. Dan saya mengapresiasi pemerintah akan membangun PLTS 100 gigawatt di 80.000 dengan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih. Mohon ini juga nanti masuk ke dalam kesimpulan sehingga apa yang disampaikan tentang listrik masuk desa tersebut adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya dengan melibatkan koperasi desa. Begitu, karena khususnya untuk daerah 3T, saya kira ini adalah terobosan yang baik Pak Dirut ya, untuk tidak membangun apa, ya kita mengerti lah harus ada semacam apa namanya, gardunya segala macam itu nggak mudah begitu. Tapi dengan adanya PLTS dengan sumber daya matahari kita yang tiada habisnya, saya kira ini terobosan yang harus menjadi catatan bahwa Komisi 6 DPR RI mendukung adanya PLTS di 80.000 desa dengan melibatkan koperasi desa, karena ini juga sangat penting bagi koperasi desa. Lalu kemudian soal PLN Icon Plus ini memperkenalkan teknologi budaya ikan berbasis IoT dan energi hijau. Saya kira juga mohon dukungannya dari Pak Dirut untuk program ini. Jangan hanya satu titik, PLTS juga kemarin satu titik dikebut Pak. Dikebut untuk desa-desa yang lain, untuk kampung-kampung nelayan yang lain. Dan saya memberikan dukungan PLN Icon Plus untuk betul-betul berpartisipasi. Yang terakhir catatannya adalah mohon nanti juga disampaikan secara tertulis bahwa PLN terlibat dalam kelistrikan di ibu kota negara begitu yang membutuhkan anggaran 3,2 triliun, lalu kemudian ada 26,79 triliun tahap kedua di 2025 sampai 2029, tahap ketiga 2030 sampai 2034 5,66 triliun, tahap keempat 2035 sampai 2039 3,47 triliun, tahap kelima 2040 sampai 2045 menghabiskan sekitar 5,28 triliun. Dan dari catatan yang sebelumnya bahwa ada dana yang dari PLN sendiri yang digunakan untuk kelistrikan di IKN. Nah, saya tetap mengingatkan jangan sampai kelistrikan IKN ini kemudian malah membebani keuangan PLN. Nah, mohon nanti disampaikan apakah uang yang waktu itu dikucurkan dari PLN untuk ke IKN itu bagaimana returnnya, sudah kembali atau belum. Jangan sampai yang seharusnya uang untuk listrik masuk desa malah kesedot untuk IKN.